Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi dengan Bunda Maya. Hari ini Bunda akan memperkenalkan materi yang ada di tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, di tema 1 itu ada 3 subtema. Nah, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, di mapel PPKN kalian nanti akan mempelajari yang namanya kerjasama dalam keragaman. Pentingnya persatuan dan kesatuan, menyebutkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi, ada hubungannya dengan Pancasila. Nah, di mapel selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, kalian akan memahami perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta memahami perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jika kalian sudah paham, kalian akan menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas serta gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di suatu teks bacaan. Nah, di mapel selanjutnya yaitu IPA, kalian akan belajar tentang bagaimana benda dapat menghasilkan bunyi. Terus yang kedua tentang sumber bunyi, dan yang ketiga perambatan bunyi. Nah, di mapel IPS kalian akan belajar tentang bentuk keragaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, rumah adat, pakaian adat, dan alat musik yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, serta mengidentifikasi keragaman sosial dan budaya yang ada di daerah tempat tinggal. Sedangkan SPDB nanti kalian akan belajar dasar-dasar gerakan tari. Nah, di subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman, di PPKN nanti kalian akan belajar tentang manfaat dari kerja sama dan menyebutkan contoh kerjasama di berbagai lingkungan. Misalnya di lingkungan sekolah, kelas, dan di rumah. Dengan mapel bahasa Indonesia, kalian tetap belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, tapi nanti menulisnya dalam bentuk diagram dan tabel. Sama juga menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, serta gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk IPA di subtema 2 kalian akan belajar tentang alat indera pendengaran manusia dan bagian-bagian dalam telinga serta fungsinya, serta mempelajari bagaimana proses pendengaran bunyi pada indera pendengaran manusia dan bagaimana cara menjaga kesehatan alat indera pendengaran manusia atau telinga. Untuk IPS, kalian akan belajar tentang keragaman agama yang ada di Indonesia serta keragaman perayaan hari besar agama. Dan SPDB kalian akan mempelajari yang namanya macam-macam pola lantai yang ada di seni tari. Jadi nanti pola lantai itu ada banyak. Nanti kita akan pelajari di tema 1 subtema 2. Nah, di subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman. Nah, untuk BPKN kalian akan belajar tentang kerjasama dalam diskusi serta menyebutkan manfaat menghargai pendapat saat berdiskusi atau bermusyawarah, serta menyebutkan tujuan dan manfaat kerjasama. Untuk bahasa Indonesia, kalian akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung lagi. Nah, kita akan bertemu dengan gagasan pokok ya, dan gagasan pendukung, tapi dalam bentuk teks lisan. Dan sama, akan menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang terakhir, membuat ringkasan dari teks lisan. Jadi teks lisan ini berarti kalian mendengarkan bacaan, kemudian mencari kalimat utama, kalimat penjelas, serta gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk IPA, di subtema 3 kalian akan mempelajari yang namanya pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi, serta kalian akan memahami
Apa sih contoh-contoh pemantulan bunyi? Dan pemantulan bunyi itu juga ada manfaatnya. Dan yang ketiga, menyebutkan cara menjaga kesehatan indera pendengaran manusia. Nah, ini diulang lagi di subtema 2 sudah, sekarang di subtema 3 akan diulangi lagi. Untuk IPS, kalian akan belajar tentang keragaman makanan tradisional. Dan bentuk keragaman daerah asal yang ada di Indonesia serta keragaman permainan tradisional. Dan menyebutkan manfaat memainkan permainan tradisional. Dan SPDB mengenal alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring suatu tarian dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat pementasan seni tari. Jadi sebelum menari ada hal-hal yang harus disiapkan. Nah, apa saja nanti kita akan pelajari di subtema 3. Nah, sekian penjelasan materi di tema 1 dari Bunda Maya. Sampai ketemu di tema 2 ya anak-anak. Tetap belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan supaya kita diberi kesehatan sama Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.